Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianti dari kelas B. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas akuntansi soal komprehensif 1. Di mana di sini Rahma Lulu memulai usaha konsultasinya. Rahma Consulting pada tanggal 1 April 2016. Siklus akuntansi Rahma Consulting untuk bulan April termasuk laporan keuangan digambarkan di halaman sebelumnya. Selama bulan Mei, Rahma Consulting melakukan transaksi berikut ini. Nah, kita langsung ke instruksinya dulu. Yang pertama, kode akun untuk Rahma Consulting ditunjukkan di tampilan 9. Nah, ini saya sudah salin atau pindahkan kode akunnya. Kemudian, dan neraca saldo setelah penutupan per 30 April 2016 ditunjukkan di tampilan 17. Untuk setiap akun dalam neraca saldo setelah penutupan, masukkan saldo dalam kolom saldo yang sesuai yang terdiri atas akun 4 kolom. Saldo diberi tanggal 1 Mei 2016 dan tempatkan tanda centang dalam kolom referensi posting. Nah, di sini di buku besar saya sudah posting untuk akun neraca saldo setelah penutupan di bulan April. Di sini kita posting tanggal 1 Mei, beri tanda centang, kemudian diposting saldonya. Semua saya sudah posting. Baiklah, langsung saja kita yang pertama itu membuat jurnal, kemudian kita akan langsung posting ke buku besar. Transaksi pertama di tanggal 3 itu menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka 4.500.000. Berarti ini kita mencatat kas pada pendapatan diterima di muka. Karena kasnya bertambah, maka dia di sisi debit. Kas, refnya itu kas 11. Sebesar 4.500.000. Kemudian 4.500.000 kas pada pendapatan diterima di muka. Di sini pendapatan diterima di muka itu refnya 23 sebesar 4.500.000 di sisi kredit. Oke. Kemudian kita akan posting ke buku besar. Yang pertama kas tanggal 3, jurnal halaman 5 itu sebesar 4.500.000. Sama dengan sum. Ini kita sisi debit sama sisi debit, maka dia dijumlahkan. Kemudian kas selanjutnya itu adalah pendapatan diterima di muka tanggal 3, jurnal halaman 5 di sisi kredit 4.500.000. Karena sisi kredit dengan sisi kredit, maka kita jumlahkan. Nah, oke. Selanjutnya itu transaksi yang kedua. Menerima kas dari klien atas pelunasan piutang. Berarti ini tanggal 5 itu adalah kas pada piutang usaha. Kasnya bertambah di sisi debit dan 2.450.000. Kas bertambah di sisi kredit dan piutang usahanya berkurang, maka dia di sisi kas bertambah sisi debit dan piutang usaha berkurang di sisi kredit. Ini 2.450.000. Kita posting ke buku besar. Kasnya dulu di tanggal 5 halaman 5 itu 2.450.000.
Oke. Kemudian kas piutang usaha juga kita posting tanggal 5, halaman 5, dia sisi kredit 2 juta, jadi kan 450.000. Maka debit dan kredit, maka kita cari selisihnya. Oke. Selanjutnya di tanggal 9 membayar kas untuk pemasangan iklan baris di koran 225.000. Nah, di sini kita itu beban iklan, tapi kita masukkan ke beban lain-lain saja. Beban lain-lain, beban bertambah sisi debit 59 sebesar 225.000 pada kas 11 sebesar 225.000. Kita langsung posting ke buku besar. Ini tanggal 9 di apa tadi? Oh, salah. Kita posting dulu beban lain-lain. Kita posting dulu beban lain-lain itu di tanggal 9 jurnal, resposnya 5 sebesar 225.000. Dia juga 225, saldonya berarti 225.000. Kemudian kita posting juga di kas tanggal 9 itu bulan halamannya 5, 225.000 karena berkurang jadi dia sisi kredit 225.000. Ini debit ketemu kredit dikurangkan. Oke, selanjutnya di tanggal 13 membayar data media untuk sebagian jumlah yang terupas atas transaksi pembelian pada tanggal 5 April 640.000. Berarti di sini adalah utang usahanya pada kas sebesar 640.000. Utang usaha itu 21 sebesar 640.000 pada kas 11 sebesar 640.000. Kita posting ke buku besar utang usaha dulu tanggal 13 jurnal di 5 itu utang usahanya 640.000. Maka kita hitung jumlahnya ini dikurang dengan karena kredit ketemu debit dikurang dia jadi 160.000 utang usaha. Kemudian kasnya di tanggal 13 itu dia berkurang, kasnya kan di kredit, maka dia berkurang 640.000 sama dengan sum ini dikurang dengan ini. Oke. Selanjutnya di tanggal 15 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 15 Mei sebesar 9.180.000. Berarti itu piutang usaha pada pendapatan jasa, piutang bertambah di debit dan pendapatan jasa bertambah di kredit. Piutang usaha 12 sebesar 9.180.000.
pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa 41 sebesar 9.180.000. Kita posting ke buku besar dulu. Itu piutang dulu diposting tanggal 15. Ini sebelumnya tadi kita tulis jurnal. 5 piutang usaha bertambah sisi debit sebesar 9.180.023. Dengan sum debit ketemu debit ditambahkan. Oke. Kemudian pendapatan jasa itu tanggal 15 jurnal, kemudian halaman 5 sisi pendapatan kredit itu sebesar 9.180.000 sama 9.180.123. Oke, sudah. Kemudian di tanggal 16 membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu, termasuk jumlah yang terutang per 30 April. Jadi itu kita lihat dulu buku besar utangnya. Nah, utang gajinya itu sebesar 120. Nah, berarti untuk itu kan 750. Utangnya dia bayar itu 120.000. Maka itu untuk beban gajinya 630. Di sini beban gaji 51 sebesar 630.000. Kemudian utang gajinya dia juga bayar sebesar utang resnya sebesar 120.000. Maka di sini itu 750.000. Maaf. Ini belum di sini tadi. Maka di sini pada kas itu sebesar 750.000. Maka kita posting dulu beban gaji. Beban gaji di tanggal 16 jurnal halaman 5 debit sebesar 630.000. Kemudian sini juga 630.123. Habis itu beban gaji, utang gaji juga diposting. Ini tanggal 16 dia habis karena dibayar ini sebesar 120.000. Nah, berarti kredit ketemu debit dikurangkan, dia habis. Oke, kemudian utang gaji sudah dipost, kasnya kita post tanggal 16 5, kemudian dia berkurang 750.000. Ini debit ketemu kredit dikurangkan. Oke, sudah. Selanjutnya itu di tanggal 17 menerima kas dari klien atas honor periode 1 sampai 16 Mei 8.360. Berarti kas pada pendapatan jasa. Kas sebesar 8.360.000 pada pendapatan jasa.
pendapatan jasa itu 41.803.60.000. Oke. Kemudian kita posting ke buku besar. Pertama kasnya tanggal 17 itu 8.360.000 ya. Kemudian dihitung saldonya, debit ditambahkan, diatur di jumlah. Kemudian pendapatan jasa juga kita posting pendapatan jasa kita posting tanggal 17 sebesar 8.360.23. Sama dengan sum ini kita tambahkan. Oke. Nah, sudah, berarti ini untuk selanjutnya adalah jurnal transaksi berikut di halaman ke-6. Berarti kita pindah ke halaman ke-6. Sebelumnya kita hitung dulu apakah tidak ada keliru angka. Oke, tidak ada keliru angkanya. Kita tutup. Baik, selanjutnya kita ke halaman 6. Dimulai tanggal 20, membeli perlengkapan secara kredit, berarti perlengkapan pada utang usaha. Perlengkapan itu sebelumnya saya kasih tanda dulu ini biar gampang dilihat. Oke, perlengkapan itu stoknya 14 sebesar 735.000. Perlengkapan pada utang usaha. Utang usaha itu 21 sebesar 735.000. Oke, kita posting ke buku besar. Pertama perlengkapan di tanggal 20 jurnal halaman 6 sebesar 735.000. Sama dengan sum ini kita tambahkan karena sama-sama di sisi debit. Kemudian utang usahanya bertambah. Tanggal 20 utang usaha bertambah, sisi kredit ini 6 sebesar 735.000. Sama dengan sum kredit ketemu kredit ditambah. Oke, berarti tadi itu saya minta 700. Oke. Selanjutnya transaksi tanggal 21 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 16 sampai 20 Mei 4.820. Berarti piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usaha hitung 12 4.820.000 pada pendapatan jasa sebesar 4.820.000. Ini karena piutang bertambah jadi sisi debit,
pendapatan jasa bertambah, dia di sisi kredit. Kita posting ke buku besar dulu piutang usahanya di tanggal 21 halaman 6, jadi resposnya 6, sebesar 4.820.000 sama dengan sum. Ini debit ketemu debit ditambah atau dijumlah. Kemudian piutang dengan pendapatan jasa. Nah, sini tanggal 21 halaman 6, 4.820.000 sama dengan sum. Kredit ketemu kredit ditambahkan. Oke, sudah. Selanjutnya di tanggal 25 menerima kas dari klien atas honor periode 17 sampai 23 Mei sebesar 7.900.000, berarti kas pada pendapatan jasa. Kas itu 11 7.900.000 pada pendapatan jasa itu 41 sebesar 7.900.000. Kita posting dulu kas, kemudian pendapatan jasa. Kas tanggal 25 di 6 itu 7.900.000 sama dengan sum. Debit ketemu debit dijumlahkan. Oke, dan pendapatan jasa ini 25 6 itu 7.900.000 sama dengan sum. Kita tambahkan. Oke. Kemudian selanjutnya di tanggal 27 menerima kas dari klien atas pelunasan piutang, berarti kas pada piutang usaha sebesar 9.520.000. Kas 9.520.000 pada piutang usaha 12.920.000. Kita posting ke buku besar. Kas tanggal 27 6 sebesar 9.520.000 sama dengan sum. Ini ditambah dengan ini karena sama-sama debit, kan? Debit. Oke. Terus piutang usaha tanggal 27 agak bingung. Piutang usaha berkurang di kredit sebesar 9.520.000 sama dengan sum. Debit ketemu kredit dikurangkan. Oke. Kemudian selanjutnya di tanggal 28 itu
membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu sebesar 750.000. Berarti beban gaji pada kas. Beban gaji itu 51.750.000 pada kas 11.750.000. Kita posting ke buku besar dulu beban gaji. Tanggal 28 beban gaji 750.123. Debit ketemu debit dijumlahkan, kemudian kasnya juga berkurang tanggal 28/6 berkurang di sisi kredit 750.123. Debit ketemu kredit dikurang. Oke. Udah. Kemudian di tanggal 30 membayar tagihan telepon untuk bulan Mei. Ini dia beban telepon, tapi kita kasih masuk ke beban lain-lain saja. Beban lain-lain itu 59 sebesar 260.000 pada kasnya 260.000. Kita posting ke buku besar beban lain-lain dulu. Tanggal 30/6 260.000 sama dengan sum. Debit ketemu debit dijumlahkan, kemudian kasnya kita posting juga tanggal 30/6 berkurang 260.000 sama dengan sum. Ini debit ketemu kredit dikurangkan. Oke, tanggal 30, tanggal 31 membayar tagihan listrik bulan Mei 810.000. Ini juga kita catat sebagai beban lain-lain saja. Beban lain-lain bertambah di sisi debit, berarti 810.123 pada kas 11 810.123. Oke, kita posting beban lain-lain dulu. Tanggal 31/6 810.123 sama dengan sum. Ini kemudian ditambah. Oke. Sudah. Beban lain-lain diposting sudah 800 tanggal 31/6 berkurang 810.000. Kita hitung ini dikurang ini. Oke. Terus tanggal 31 lagi itu menerima kas dari klien atas honor periode 3.300.000, berarti kas pada pendapatan jasa. Oh my god. Kas 3.300.000 pada pendapatan jasa 41 sebesar 3.323.
Oke, kita posting dulu kelasnya tanggal 31 6 3.300.123. Ini dengan Zoom. Ini ditambah ini. Oke. Pas kemudian pendapatan jasa ya. 3.300 pendapatan jasa. Tanggal 31/6 pendapatan jasa 3.300.123 dengan Zoom. Kredit ketemu kredit dijumlahkan. Oke. Kemudian selanjutnya tanggal 31 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama sisa bulan Mei 2.650, berarti piutang usaha 12 sebesar 2.650.123 pada pendapatan jasa 41 2.650.123. Kita posting ke buku besar dulu piutang usaha ya, tanggal 31/6 berapa? 2.650.123. Ini kita jumlah karena debit dengan debit. Kemudian pendapatan jasa tanggal 31/6 sebesar 2.650.123. Dengan Zoom ini ditambah dengan ini. Oke, kemudian yang terakhir itu Rahma menarik 10.500.000 untuk keperluan pribadi, berarti Rahma Lulu berapa? 32 sebesar 10.500.000 kepada kas 10.500.123. Berarti kita posting ke buku besar Vivo dulu tanggal 31 jurnal 6 sebesar 10.500.123 sama 10.500.123. Kita posting ke kas juga tanggal 31/6 berkurang 10.500.123. Sama dengan Zoom ini dikurang karena debit dan kredit. Oke, itu tadi terakhir. Kita hitung dulu untuk melihat apa ada kekeliru penempatan atau tidak. Sama dengan Zoom. Oke, berarti tidak ada yang keliru. Kita tutup dulu. Oke, ini kita hapus. Oke. Ini untuk jurnal umum dan juga sudah diposting ke buku besar. Sebelumnya izinkan saya untuk lihat baiklah, selanjutnya buatlah neraca saldo yang belum disesuaikan. Berarti sini sebelumnya sudah buat judulnya neraca saldo yang belum disesuaikan. Pertama kan itu akun kas pastinya. Kasnya itu sebesar 44.195.000, 44.195.123, 44.195.123.
95.000, kemudian itu piutang usaha 8.080.000, piutang usaha 8.080.000, kemudian perlengkapan 2.085.000, perlengkapan 2.085.000, kemudian sewa dibayar di muka 3.200.000, sewa dibayar di muka 3.200.000, kemudian asuransi dibayar di muka 1.500.000, asuransi dibayar di muka berapa tadi? 1.500.000, kemudian peralatan kantor 14.500.000, peralatan kantor 14.500.000, kemudian akumulasi penyusutan 330, akumulasi penyusutan sisi kredit 330.000, kemudian utang usaha 895.000, utang usaha 895.000, kemudian utang gaji tidak ada, tapi kita saja utang gaji ini 0 rupiah. Oke, pendapatan diterima di muka 7 juta, pendapatan diterima di muka itu 7 juta, kemudian modalnya 42.300.000, modal karena dulu 42.300.000, kemudian free flow 10.500.000, free flow lulus sebesar 10.500.000, kemudian ikhtisar laba belum, pendapatan jasa 36.210, pendapatan jasa 36.210, 36.210, 123. Beban gaji 1.380.000, beban gaji 1.380.000, ya. Beban sewa belum, beban belum, beban lain-lain 1.295, beban lain-lain 1.295.000. Oke, sudah kita hitung jumlahnya. Untuk saldo debit sebesar 86.735.000, dan untuk saldo kredit sebesar 86.735.000. Sama kita turunkan. Oke, kemudian sudah
ada ini jurnal neraca saldo belum disesuaikan sudah. Pada akhir bulan Mei, data penyesuaian berikut ini disiapkan. Analisis dan gunakan data ini untuk melengkapi bagian 5 dan A. Berarti kita membuat jurnal penyesuaian. Sama sebelumnya saya telah membuat tabel dan juga menyalin kode akunnya agar mengefisienkan waktu. Nah, di sini kita lihat pertama, asuransi yang terpakai selama bulan Mei adalah 275.000. Berarti di tanggal 21 ini ada beban asuransi pada asuransi di Berdimuka. Beban asuransi itu 55 sebesar 275 123 pada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka tanggal 16 75 3. Nah, ini jurnal penyesuaian. Kita kayaknya langsung juga posting ke buku besar. Ini pasti pindah buku besarnya. Kita langsung pindahkan ke buku besar. Tanggal beban asuransi tanggal 31 penyesuaian halaman berapa? Halaman 7 sebesar 275.000. Di sini sama 275.000. Kemudian beban asuransi pada asuransi dibayar di muka tanggal 31 penyesuaian halaman 7 di sini besar 275.000. Kita hitung debit ketemu kredit dikurangkan. Oke. Selanjutnya tanggal 31 sisa perlengkapan per 31 Mei sebesar 715. Nah, di sini kan sebelumnya itu perlengkapannya 2 juta, sebelumnya kan 2.085.000. Nah, sisanya itu 715. Berarti yang terpakai itu sebesar 1.370.000. Itu beban perlengkapan 53 sebesar 1.370.000. Maksudnya ini beban perlengkapan ini berarti beban yang telah terpakai pada perlengkapan 14 sama 1.370.000. Jadi kita posting ke buku besar beban perlengkapan dulu. Tanggal 31 penyesuaian halaman 7 1.370.000 sama juga debit 1.370.000. Kemudian perlengkapan berkurang tanggal 31 penyesuaian halaman 7 dekredit sebesar 1.370.123 sama dengan sum ini dikurang dengan ini jadinya 715.000. Oke. Selanjutnya tanggal 31
Penyusutan peralatan kantor sebesar 330.000, berarti beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Beban penyusutan sebesar 54, refnya sebesar 330.000 pada akumulasi penyusutan akumulasi penyusutan nomor 19, 330.000. Nah, berarti kita posting ke buku besar beban penyusutan dulu. Tanggal 31 penyesuaian halaman 7 sebesar 330.123 pada akumulasi ini tanggal 31 penyesuaian halaman 7 ini kredit 330.123 sama dengan sum. Ini kredit dengan kredit dijumlahkan. Oke. Selanjutnya gaji resepsionis terutang sebesar 325.000. Berarti di sini itu beban gaji pada utang gaji. Beban gaji 325.000 pada utang gaji. Utang gaji 325.000. Kita posting ke buku besar beban gaji dulu. Tanggal 31 penyesuaian halaman 7 325 ribu sama dengan sum. Debit ketemu debit dijumlahkan. Oke. Hitung 300 gaji beban gaji pada utang gaji. Tanggal 31 penyesuaian 7 pada 325.000. Kemudian sum ini ditambah dengan ini. Oke. Udah utang gaji sudah. Tanggal 31 lagi sewa yang habis terpakai selama bulan Mei sebesar 1.600. Berarti beban sewa pada sewa dibayar di muka. Beban sewa yang terpakainya itu 1.600. Beban sewa 52 1.600.123 pada sewa dibayar di muka 15 1.600.000. Nah, berarti kita posting ke buku besar beban sewa dulu. Ini tanggal 31 penyesuaian di halaman 7 sebesar 1.600.000
Ini debit juga 1.600.000. Kemudian sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka tanggal 31 penyesuaian dari halaman 7 sebesar 1.600.000. Sama dengan sum debit ketemu kredit dikurangkan atau selisihnya. Oke, sudah saya dibayar di muka. Kemudian tanggal 31 berikutnya pendapatan diterima di muka per 31 Mei adalah 3.210. Maka sebelumnya ini pendapatan diterima di muka itu sebesar 7 juta dikurang 3.210. Nah, di sini kita kurangkan pendapatan kan yang diterima itu 3.210. Berarti untuk itu kita kurangkan dengan saldo di neraca saldo belum disesuaikan sebesar 7 juta. 7 juta dikurang 3 juta 7 juta dikurang 3.210. Jadi 3.790.000 itu catatannya pendapatan diterima di muka, pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa 3.790.000 pada pendapatan jasa 41 3.790.000. Nah, ini kita posting ke buku besar dulu pendapatan diterima di muka tanggal 31 penyesuaian 7 debit sebesar 3.790.000. Nah, di sini pasti dia jadi 3.210 dikurangkan jadi 3.210. Kemudian pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Sini tanggal 31 penyesuaian -7 sini 3.790.000 sama dengan sum ini ditambah dengan ini. Oke, sudah diposting. Nah, itu tadi yang terakhir. Kita hitung dulu jumlah untuk debitnya untuk melihat ada keliru atau tidak. Ada yang keliru mungkin ini. Ini dulu 7.330, 325, 1.600, 3.720. Oke, ya tadi pasti kolomnya itu yang tidak. Nah, udah kita tutup.
Nah, ini sudah jurnal penyesuaian dan juga sudah di posting ke buku besar. Selanjutnya itu kita membuat neraca saldo yang disesuaikan. Nah, di sini neraca saldo yang disesuaikan kita ini kasnya jadi kas sebesar 44.195 123. Kemudian piutang usaha hasilnya itu 8.080.000. Kemudian perlengkapan 715.000. Kemudian sewa dia bayar di muka 1.600.000. Sewa dibayar di muka 1.600.000. Kemudian asuransi dibayar di muka 1.225.000. Asuransi dibayar di muka 1.225.000. Kemudian peralatan kantor 14.500. Peralatan kantor 14.500.000. Kemudian akumulasi penyusutan 660.000. Akumulasi penyusutan 660.123. Kemudian utang usaha 800. Kemudian utang usaha 895.000. Utang usaha 895.000. Utang gaji 325.000. Utang gaji 325.000. Kemudian pendapatan diterima di muka 3.210.000. Pendapatan diterima di muka 3.210.000. Kemudian modal Rahmalulu 32.300. Modal Rahmalulu 42.300. Ya kan? Ya, kemudian risikonya Rahmalulu 10.500.000. Risiko Rahmalulu itu 10.500.000. Kemudian buku besarnya divisi laba rugi belum. Pendapatan jasa 40 juta. Pendapatan jasa itu 40.123. Terus beban gaji 1.705.000. Beban gaji 1.775.000. Apa? Oh, 1 juta.
705, hampir salah, 705.000. Kemudian beban sewa 1.600.000, beban sewa 1.600.000. Selanjutnya beban perlengkapan 1.370.000, beban perlengkapan 1.370.000. Sudah beban perlengkapan, beban penyusutan 330, beban penyusutan 330, dan penyusutan 330 123. Kemudian beban asuransi 275, beban asuransi 275.000. Kemudian beban lain-lain 1.295.000. Beban lain itu sebesar 1.295.000. Oke, kita hitung untuk jumlah saldo debit. Apakah sudah sesuai? Salah Pak ini. Ada yang salah? Nah kan, salah ya begitu nanti. Ini kita copy. Oke. Kemudian kita copy lagi, kita hitung lagi sum. Oke, udah sama. Ini maka ini untuk neraca saldo yang disesuaikan. Sebelumnya izinkan saya untuk melihat rekenannya. Oke, masih berlanjut. Kemudian kita masuk ke laporan. Untuk laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Sini untuk laporan laba rugi itu yang berpengaruh adalah, atau yang terpakai adalah pendapatan dengan beban. Pendapatan, kita punya pendapatan pendapatan kita itu punya pendapatan jasa, Nah, pendapatan jasanya itu sebesar 40 juta, 123. Maka di sini adalah jumlah pendapatan. 40. Kemudian beban, ada beban gaji, beban sewa, beban gaji sebesar 1.705.000, 1.705.000. Kemudian beban apa? Beban sewa 1.600.000, beban sewa 1.600.000. Kemudian ada beban perlengkapan 1.370, beban perlengkapan 1.370.000. Kemudian beban penyusutan 330, beban penyusutan 330.
30.000, beban penyusutan, beban asuransi 275.000, beban asuransi 275 atau 23, beban lain-lain 1.209, beban lain 1.295.000. Nah, berarti kita hitung ini untuk jumlah beban. Tapi dengan sum itu dihitung ini ini sama dengan sum ini dikurang dengan ini. Oke. Ini untuk hasil laporan laba ruginya, laba netonya. Laba netonya itu sebesar 33.425.000. Kita selanjutnya ke laporan ekuitas pemilik. Untuk laporan ekuitas pemilik itu, sebentar saya untuk lihat. Laporan ekuitas pemilik itu ada untuk modal Rahmalulu. Di sini dia modal Rahmalulu 1 Mei 2016 itu sebesar modalnya tadi berapa? 42.300.000. Nah, di sini sudah modal adalah investasi selama bulan berjalan. Di sini tidak ada. Kemudian laba neto bulan berjalan itu sebesar 33.425 atau 23. Kemudian kita hitung dulu, ini kan tidak ada, jadi 33.425 atau 23 dan dikurangi penarikan. Nah, di sini penarikannya itu sebesar 10.500.000. Dan ini bagaimana Pak bisa dikasih gini untuk pengurangan. Nah, sama dengan sum kemudian sama dengan sum ini kita tambah. Oke. Maka ini kenaikan. Oh, ini tadi maaf ya, kenaikan ekuitas pemilik, kemudian modal Rahmalulu pada 31 Mei 2016.
Maka untuk modalnya Rahma Lulu 31 Mei 2016 adalah 65.225.000. Selanjutnya kita membuat untuk laporan posisi keuangannya. Nah, di sini laporan posisi keuangan itu di aset ada aset lancar, kemudian dan ada aset tetap. Aset lancar itu aset yang berjalan 1 tahun, kalau aset tetap itu yang bisa lebih dari 1 tahun. Aset lancar itu ada kasnya sebesar 44195, kemudian ada piutang usaha 8.080.000, kemudian sudah piutang usaha ada sewa dibayar di muka, sebesar 1.600.000, kemudian ada asuransi dibayar di muka 1.225.000. Asuransi dibayar di muka 1.225.000. Nah, ini untuk jumlah aset lancar. Jumlah aset lancar. Nah, ini untuk jumlah aset lancarnya. Kemudian untuk aset tetap, untuk aset tetapnya itu ada peralatan kantor sebesar 14.500.000. Kemudian ada dikurangi akumulasi penyusutan, dikurangi 660.123. Itu saja untuk jumlah aset. Maka jumlah aset tetap itu sama dengan sum, maka untuk jumlah aset itu sama dengan sum, kita tambahkan ini dengan ini. Jadi misalnya ini hasil sebenarnya perlengkapan belum saya posting. Insert, kita posting juga perlengkapan sebesar 715.000. Perasaan tadi posting nggak deh. Nah, ini untuk asetnya. Kemudian liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka
pendek itu ada utang usaha sebesar 895.000, kemudian ada utang gaji sebesar 325.000, kemudian ada pendapatan diterima di buka 3.210 ya, 3.210 pendapatan diterima di muka. Itu 3.010 sama 3.210. Oke, kemudian sudah itu total jumlah liabilitas. Sebelumnya izinkan saya dulu untuk melihat rekamannya. Baiklah, saya lanjutkan. Tadi ini jumlah liabilitas. Di sini kita garis sama dengan sum. Oke, kemudian ekuitas pemilik itu modal Rahma Lulu sebesar 42. Bukan. Ini tadi modalnya mana? Modal akhirnya Rahma Lulu ini 65.225. 65.225 123. Kemudian jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik. Itu jumlahnya sama dengan kita berikan di sini. Nah, sama dengan sum ini ditambah dengan ini. Oke. Nah, ini untuk laporan posisi keuangannya. Jumlah asetnya 69.655.000 dan jumlah liabilitas dan ekuitas pemiliknya 69.655.000. Nah, selanjutnya itu yang diminta, kita lihat soalnya. Setelah laporan laba rugi itu adalah membuat ayat jurnal penutup dan dipindahkan ke buku besar ini. Oke ya, jurnal penutup. Kita buat jurnal penutupnya jurnal penutup itu tanggal 31 ya. Kalau jurnal sebelumnya, jurnal penutup itu memengaruhi 4 akun. Pertama, pendapatan, beban, laba neto dengan privilege. Nah, di sini laba neto atau modal. Nah, di sini itu
Yang pertama adalah pendapatan. Nah, sebelumnya kan pendapatan itu di sisi kredit. Kalau ditutup berarti dia di sisi debit. Pendapatan biasa ini 41 tadi, dan juga jurnal penutup itu gede. Kita lihat di sini pendapatan biasa 40 juta. Nah, dia pada ikhtisar laba rugi itu 33 sebesar 40 juta. Nah, ini kita langsung posting ke buku besar. Sebelumnya dikasih tanda dulu. Oke, kita posting ke buku besar dulu pendapatan jasa. Nah, ini tanggal 31 penutupan di halaman 8 di sisi debit 40 juta. Nah, kita hitung saldonya. Oke, ini 40 juta. Kemudian pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi. Ini dia, tanggal 31 penutupan halaman 8 sisi ini 40 23 kita langsung copy saja sisi kredit. Nah, selanjutnya tanggal 31 ikhtisar pada rugi untuk beban-beban. Pada rugi 33 pada beban-beban. Misalnya kita pertama adalah beban gaji dulu. Satu sebesar 1705. Kemudian beban sewa itu 52 sebesar 1.600.000. 1.600.000. Kemudian beban perlengkapan 1.370. Beban perlengkapan 1.370. Kemudian beban penyusutan 330. Beban penyusutan 54 330 123. Kemudian beban asuransi 275.000. Asuransi 275.000. Kemudian beban lain-lain itu 1.295.000. 59 1.295.000. Nah, kita hitung untuk ikhtisar laba ruginya. Oke.
Oke, kemudian kita posting ke buku besar. Di besar laba rugi dulu diposting penutupan 8 sebesar berapa tadi? 605,75 ini sama dengan sum, ini dikurang kredit ketemu debit dikurang. Oke, kemudian yang ditutup beban-beban semua ditutup. Ini tanggal 31 penyesuaian penutupan 8 itu sisi kredit 1705,23, maka di sini dia sum ini dikurang dengan ini, jadi tertutup. Kemudian ini juga ditutup tanggal 31 penutupan halaman 8 sebesar 1.600.000 sisi kredit sum, ini tertutup dengan ini. Kemudian untuk beban perlengkapan juga ditutup 31 penutupan 8 1.370 atau 23 dengan sum tutup. Oke, kemudian itu beban ini juga ditutup penutupan 98 sebesar 330 sisi kredit, ini juga ditutup. Oke, beban asuransi juga kita tutup penutupan sini 8, kemudian 275.000 sisi kredit. Maaf, ini dikurang, maka ditutup. Selanjutnya beban lain-lain 31 penutupan halaman 8 itu 1.295.000, ini kita juga tutup, dikurang ini dengan ini. Oke, ini sudah semua diposting dari jurnal penutup. Selanjutnya untuk laba netonya. Nah, di sini kalau misalnya dia laba berarti ikhtisar laba rugi pada modal, sedangkan jika rugi dia modal pada ikhtisar laba rugi. Nah, di sini karena dia laba atau untung, dia jadinya ikhtisar laba rugi 33, ininya 33.425 pada modal Rahma Lulu 31 33.425.123. Nah, berarti dia ikhtisar laba rugi dulu kita posting ke buku besar. Nah, ini tanggal 31 penutupan halaman 8 dia pada debit 33.425.123,
ini sama dengan sum, ini dikurang dengan ini. Oke. Selanjutnya itu modal juga ditutup tanggal 31 penutupan 8 sisi kredit 334 25 123 sama dengan sum kredit ketemu kredit ditambahkan, kemudian jurnal penutup selanjutnya tanggal 31 itu Prive. Nah, Prive ini dia modal pada Prive. Modal Rahmalulu 31 itu Prive-nya 10.500 Prive Rahmalulu 32 besar 10.500.000. Nah, kita posting ke buku besar. Modalnya dulu tadi tanggal 31 penutupan 8 sisi debit 10.500.123 sama dengan sum ini dikurang dengan 10.500 karena kredit dan debit. Nah, selanjutnya itu Prive-nya kita juga tutup Prive tanggal 31 penutupan di 8 sebesar kredit 10.500.123. Nah, berarti debit ketemu kredit selisihnya atau dikurangkan. Oke. Ini sudah semua, kita hitung dulu jumlahnya. Sama dengan sum. Semoga tidak ada keliru ya. Oke. Tidak ada yang keliru. Kita tutup untuk akunnya. Untuk tabelnya. Nah, di sini jurnal penutupnya saya telah membuatnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah buat neraca saldo setelah penutupan. Ini neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk neraca saldo setelah penutupan, itu semua akun beserta saldo dalam neraca saldo setelah penutupan harus sama dengan akun dan saldo di laporan posisi keuangan pada akhir periode. Nah, berarti untuk akun-akun neraca saldo setelah penutupan itu kita menggunakan akun yang ada di laporan posisi keuangan. Pertama itu adalah kas. Saya geser dulu. Nah, di sini ada kas 44 berapa ya? 44195 44195 123. Kemudian ada piutang usaha pastinya sebesar 8.880.000. Kemudian ada perlengkapan 715, perlengkapan 715.000.
Kemudian ada sewa dibayar di muka 1.600.000, sewa dibayar di muka 1.600.000. Kemudian ada asuransi dibayar di muka 1.225.000. Kemudian ada peralatan kantor 14.500.000, peralatan kantor 14.500.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan 660, akumulasi penyusutan itu di sisi kredit 660. Kemudian kita masuk ke utang usaha 880, utang usaha 895.000. Kemudian ada utang gaji itu sebesar 325.000. Kemudian pendapatan diterima di muka, pendapatan diterima di muka 3.210.123. Kemudian modal 65.225, modal Rahma Lulu 65.225, 123. Nah, kita hitung untuk saldonya, untuk jumlah saldo debit itu salah langsung nih kaget 44. Nah ya, 44.195 ini ya. Nah, kemudian kita hitung juga untuk jumlah saldo kredit berapa. Oke, udah sama, kita tekan. Nah, ini untuk neraca saldo setelah penutupan. Sebelumnya tadi ini digeser dulu ya, karena penutup ya. Ini sebelumnya kita rapikan dulu buku besarnya. Ini kita sudah rapikan dan hasilnya ini untuk ini saldonya. Kalian bisa lihat di situ saja.
Inilah tadi pengerjaan saya yang pertama untuk jurnal umum seperti ini. Yang kedua, neraca saldo yang belum disesuaikan, di mana saldo debit 86.735.000 dan saldo kreditnya juga 86.735.000. Kemudian jurnal penyesuaiannya sama dengan saldo debitnya 7.690.000 dan saldo kreditnya 7.690.000. Kemudian ini untuk neraca saldo yang setelah disesuaikan, saldo debitnya adalah 80.390.000 dengan saldo kreditnya 87.390.000. Kemudian ini untuk laporan laba ruginya. Di sini untuk laporan laba ruginya, tunggu, mana dia? Nah, ini untuk laporan laba ruginya dengan laba neto 33.425.000 dan ini untuk laporan ekuitas pemilik dengan modal Rahmalulu 31 Mei 2016 adalah 65.225.000 dan kemudian ini untuk laporan posisi keuangan. Kemudian ini untuk laporan posisi keuangannya, di mana jumlah aset itu sebesar 69.655.000 dan juga jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik adalah 69.655.000. Ini jurnal penutupnya dengan jumlah debitnya 90.500.000 dan kreditnya juga 90.500.000. Ini tadi buku besarnya, semua telah diposting dari awal sampai dengan yang akhir. Kemudian ini untuk neraca saldo setelah penutupan dengan saldo debit 70.315.000 dan saldo kreditnya 70.315.000. Nah, itulah tadi pengerjaan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.